Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk untuk memahami bagaimana membuat suatu aplikasi berbasiskan Android yang sederhana. Aplikasi Android yang saya install di komputer ini itu adalah Android Studio, yang mana tempat default installnya adalah di C Program Files, kemudian di Android, kemudian di Android Studio, dan di sini kita masuk ke directory bin. Dalamnya ada Studio 64.exe. Nah, supaya mudah, Studio 64.exe ini kalau di Windows 8 kita buat agar pintu start. Nah, sehingga ketika diklik pintu start, maka ketika saya mencari di sini dengan Studio ini, Studio 64 akan ketemu. Nah, saya ketikkan Studio 64, kita jalankan langsung. Nah, maka kita akan masuk ke dalam Android Studio. Oke, kita tunggu sebentar. Dia meload atau memanggil aplikasi untuk membuat aplikasi berbasiskan Android. Nah, oke, di sini kita akan membuat project, akan memulai untuk membuat project baru Android Studio. Jadi kita klik ini. Nama aplikasinya saya buat tulisan di sini, misalnya belajar hari 1. Nah, kemudian domain ini, yang dimaksud dengan domain di sini adalah yang akan menjadi package name-nya, package name untuk aplikasi ini. Kita buat yang sederhana saja. Nah, misalnya nama saya itu kalau disingkat itu GLB. Nah, misalnya GLB dot misalnya tell you. Nah, ini terserah sih, terserah masing-masing. Silakan masing-masing meng-create sendiri company domainnya, begitu ya. Nah, kalau saya sih, saya buat glb.tell. Nah, kemudian titik belajar hari 1 karena nama aplikasinya belajar hari 1. Kemudian project location-nya bisa diubah. Maka silakan kalau tidak mau di sini boleh. Misalnya saya juga akan simpan di direktori pengajaran untuk mata kuliah aplikasi bergerak di script-nya. Source code, kemudian sekarang semester genap 14-15. Nah, di sini saya buat misalnya project 1. Misalnya di sini Android. Nah, oke, saya simpan di sebelah sini. Ctrl C, kemudian saya paste di sini, Ctrl V. Nah, kita lihat di sini, your project location contains white space. This can cause problems on some platforms and is not recommended. Nah, jadi di sini nama direktorinya tidak direkomendasikan untuk tidak ada spasi. Nah, di sini ada spasi. Dan ini akan muncul masalah untuk beberapa platform. Nah, kalau mau dipaksakan boleh. Oke, saya coba paksakan saja. Nanti kalau ternyata ada masalah, kita tinggal pindahkan projectnya ke tempat lain, gitu ya. Jadi saya next saja di sini. Nah, kemudian phone and tabletnya kita pilih API 17 ya, atau mungkin kita pilih Android yang mungkin dulu pernah kita punya ya, misalnya 2.2 Froyo. Oke, next. Kemudian ini kita pilih blank activity saja. Activity name-nya main activity ini kita biarkan saja seperti ini. Finish. Maka selesai kita membuat satu project. Kita akan lihat sekarang Android Studio-nya sedang membuat project tersebut, ya, sedang melakukan kompilasi dan membuat persiapan inisialisasi script yang akan kita gunakan dalam membuat aplikasi dasar ini. Nah,
Sambil menunggu saya mau buka dulu. Di sini saya punya buku atau e-book ya, 24 jam pintar pemrograman Android. Ini bisa menjadi referensi tambahan ya untuk dipelajari. Nah, banyak script yang bisa dipahami di sini. Nah, dan memang untuk materi UTS dan UAS itu akan mengambil hampir sebagian besar dari sini. Nah, sehingga ini harus dicoba oleh masing-masing mahasiswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang layout Android. Instalasi Eclipse saya asumsikan sudah bisa semuanya, begitu ya. Nah, kita akan masuk ke layout Android. Nah, apa yang saya ajarkan pun nanti itu akan berbasiskan contoh-contoh aplikasi di sini. Nah, untuk e-book ini dia menggunakan Eclipse, bukan Android Studio, sehingga tentu saja ada beberapa script yang berbeda dengan yang dijelaskan di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja yang berbeda di sini, itu akan saya jelaskan. Nah, dia masih memanggil projectnya dan melakukan konfigurasi project serta inisialisasi konfigurasi dari aplikasi yang dibuat. Nah, coba kita lihat dulu di layout Android 1 halaman 25 di e-book ini. Nah, jadi untuk membuat suatu interface di smartphone yang kita punya, di smartphone Android yang kita punya, maka kita harus memahami bahwa itu ada beberapa jenis layout yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada linear layout, kemudian ada relative layout. Nah, jadi ada dua kemungkinan bisa kita gunakan layout untuk membuat interface di Android, interface di aplikasi berbasiskan Android, yaitu linear atau relative layout. Kalau kita misalnya ingin menampilkan data yang berbasiskan, yang ditampilkan seperti tabel, maka kita bisa menggunakan table layout. Nah, sekarang kita mulai dari linear layout. Nah, di sini contohnya misalnya kita ingin menampilkan warna-warna seperti ini, merah, hijau, biru, kuning. Kemudian baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Oke, ini sudah keluar ya. Aplikasi Android Studio-nya sudah keluar dengan project yang sudah kita buat tadi, dan langsung dia menampilkan activity main.xml. Nah, activity main.xml ini adalah script atau file di mana kita menaruh script untuk menampilkan interface XML. Sementara script untuk menampilkan program-program atau perintah-perintah yang nanti akan menjadi perintah yang dipanggil pada saat kita melakukan event tertentu, melakukan aksi tertentu terhadap layar di sini, misalnya diklik dan seterusnya, digeser. Nah, itu bukan di activity main. Activity main itu statis ya. Dia merupakan script yang statis yang intinya adalah dia menampilkan sesuatu ke layar begitu. Tapi untuk event, untuk aksi, merespon, nah maka scriptnya ada di Java ini, ada di Java dan kemudian ada di main activity. Nah, di main activity, nah di sini, nah dan memang juga sudah dibuka juga di sini. Nah, ada main activity.java dan kemudian activity main.xml. Jadi ini untuk menampilkan interface-nya, sementara ini untuk menjalankan program-program dari aksi yang dilakukan terhadap layar ini oleh tangan kita. Nah, oke, kita mulai dengan membuat tampilan di sini. Nah, membuat tampilan di sini yang tentu saja kita bisa mengubah-ubah interface di sini dengan cara mengambil objeknya langsung ke sini. Misalnya saya ambil radio button saja ya. Nah, saya ambil kemudian saya drag ke sini, itu bisa. Nah, namun saya tidak akan menjelaskan dengan cara seperti ini begitu ya. Saya tidak akan menjelaskan, saya akan menjelaskan dengan cara script. Jadi kita undo saja yang barusan kita lakukan.
Nah, sekarang kita akan membuat layout ini itu dengan berbasiskan script. Nah, pertama yang saya akan ajarkan adalah seperti yang dijelaskan pada ebook ini, yaitu linear layout. Nah, jadi kita akan membuat suatu interface, ya, interface dengan cara linear layout. Nah, targetnya adalah kita akan membuat seperti ini, ya. Nah, di ebook ini dia dijelaskan seluruh hal yang memang berbasiskan Eclipse, bukan Android Studio. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa untuk menampilkan warna merah, warna hijau, warna biru itu adalah dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, relatif layout ini kita ganti menjadi linear layout. Jadi ini saya ganti menjadi linear layout. Nah, seperti ini. Tentu saja di bawahnya pasangannya ini juga kita ganti menjadi linear layout. Ini saya hapus. Nah, kemudian berikutnya adalah ini tadi kita melihat di preview desain ini itu ada tulisan hello world. Nah, ada tulisan hello world. Saya coba klik di sini ya untuk preview. Nah, ini kita juga bisa langsung memperlihatkan hasilnya ketika kita mengubah-ubah script XML di sini. Nah, saya ingin menghilangkan dulu saja hello world-nya. Saya hilangkan text view-nya, oke. Nah, otomatis hilang ya. Jadi langsung tampilannya langsung bisa kelihatan di sini. Dengan kita mengubah script di dalam sini. Nah, sekarang kita akan membuat targetnya adalah membuat ini yang tadi di sini, yaitu nah ini ada 4 ya, merah, hijau, biru dan kuning. Nah, pertama adalah kita buat dulu ya, frame. Nah, buat dulu frame. Nah, frame yang yang mana frame ini itu sebenarnya ini adalah layout baru atau linear layout. Kita bikin layout baru ya di dalam linear layout ini. Jadi ini sebenarnya linear layout ini itu meliputi kotak dari atas ini sampai paling bawah pada smartphone kita, pada layar smartphone kita. Nah, kita bisa membuat linear layout lagi di dalam linear layout yang besar ini, yaitu linear layout untuk merah, hijau, biru dan kuning. Sehingga kita di sini membuat lagi di sini linear layout. Nah, kalau kita lihat di sini, nah saya memijit control space ya untuk menampilkan tulisan ini, linear layout, linear compat dan seterusnya. Saya melakukan atau mengklik control space. Saya pilih linear layout, klik 2 kali ya. Nah, kemudian layout width-nya ya, kalau kita lihat di sini itu lebarnya itu dari ujung kiri ini sampai ujung kanan full seluruhnya, atau di sini namanya itu pilihannya adalah kita juga bisa melihat pilihannya dengan control space di sini. Nah, pilih fill parent. Nah, artinya fill parent itu dia membuat linear layout-nya itu full dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian tingginya, nah tingginya ini kita buat agar tingginya ini juga di sini ada pilihan. Nah, ada pilihan ya, control space. Nah, di sini ada fill parent, ada wrap content. Nah, bisa juga pilihan layout weight ini kita lakukan dengan PT, dengan ukuran tertentu, misalnya 30 PT misalnya. Nah, kalau kita lihat 30 PT itu di sini sebesar ini. Artinya kalau kita ingin memperbesar lagi misalnya 120 PT, nah itu akan terlihat seperti ini. Nah,
karena ini setengahnya dari layar sama seperti ini, kita buat aja sebesar ini ya. Nah, 120 pt linear layout. Oke, nah kemudian ini saya enter ke bawah ya pasangannya. Jadi ini setiap kali kita membuat suatu objek tertentu, misalnya linear layout dengan properti ini begitu ya, maka di bawahnya itu ada pasangan penutupnya. Jadi dari sini sampai sini itu adalah satu kotak ini. Nah, sekarang kita akan membuat objek-objek di dalam sini. Sesuai dengan target ini, objeknya adalah warna merah, hijau, biru, dan kuning. Yang mana objek-objek ini adalah teks. Nah, text view ya. Objeknya adalah nama objeknya adalah text view yang bisa kita lihat juga di sini. Nah, ini ada plain text view. Nah, coba kita buat, kita ambil plain text view ini. Nah, kita ketikkan saja text view. Nah, ini text view sudah ada, enter saja di sini. Dan kemudian kita akan membuat text view-nya itu ada 4, berjajar ke samping. Berjajar ke samping berarti layout wood-nya itu kita buat dia fix, berarti menggunakan PT lagi, bukan fill parent atau wrap content. Nah, kita buat dia fix. Nah, kita coba dulu misalnya 20 pt. Nah, 20 pt, kemudian layout height-nya, nah ini baru dia full sepanjang sepanjang frame linear layout tadi ya. Berarti kita buat fill parent. Nah, kita buat sepanjang fill parent. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan lagi yang lain, misalnya color. Nah, atau color, untuk color ini namanya background ya, background color, background di sini ya. Nah, background. Nah, untuk warnanya, warnanya perlu saya jelaskan bahwa untuk warna ini saya akan sampaikan. Sebenarnya sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan tentang image processing. Jadi warna itu ada 3 ya, ada red ya, kemudian ada green, dan ada blue. Nah, red itu terdiri dari 3 komponen ya. Jadi ada komponennya red ya, ada komponennya green, dan ada komponennya blue. Nah, komponen red itu kalau untuk warna merah ya, untuk warna merah ini itu adalah 0. Kemudian untuk greennya 255 ya. Kemudian greennya ini 0 dan blue-nya 0. Untuk warna hijau, komponen warna merahnya 0, komponen warna hijaunya adalah 255, dan komponen warna birunya adalah 0. Sementara untuk warna biru, komponen warna merahnya 0, komponen warna hijaunya 0, dan komponen warna birunya 255. Ini kalau kita buat dalam basisnya hexa ya, hexa, itu bisa dituliskan seperti ini, scratch ya. 255 itu adalah FF kalau dalam hexa, 0 itu 00, kemudian 0 yang birunya 00. Jadi kita bisa lihat di sini ada FF itu 255, dan 00 ini adalah green, dan 00 yang berikutnya adalah blue. Nah, sehingga warna merah itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini untuk dimasukkan ke dalam background ini. Nah, jadi kelihatan sekarang warna merah di sini. Nah, ini kita lihat ini belum seperempatnya ya, mungkin bukan 20 pt, saya coba 40 pt. Oke, 40 pt. Lumayan ya. Nah, kemudian kita ingin ada tulisan ya, seperti ini, merah. Nah, tulisan merah. Oke, saya tambahkan teks. Nah, teksnya berarti tulisan merah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini tulisan merahnya.
Kemudian ukuran tulisannya itu text size ya, harusnya text size. Nah, di sini misalnya text size-nya 12 dp itu kecil ya, kita buat 20 misalnya. Nah, 20 agak besar ya. Oke. Nah, kemudian ini script yang kita buat itu dia mengarah semuanya ke kanan. Ini bisa kita buat agar otomatis dirapihkan. Caranya adalah dengan Ctrl Shift I. Oh, sebentar. Kita coba cek ya, bukan Ctrl Shift I di sini, beda dengan Eclipse ya. Coba kita cek di sini. Nah, untuk Android Studio itu ada perbedaan ya di sini. Rearrange code mungkin ya. Rearrange code. Coba saya coba dulu ya. Rearrange code. Mungkin harus di Ctrl A dulu. Kemudian rearrange code. Oh, bukan ya. Bukan. Jadi mencoba-coba ini juga sebenarnya merupakan bagian dari proses belajar. Nah, saya pun sama. Saya menjelaskan ini tentu saja dari hasil mencoba-coba di sini. Jadi jangan merasa bahwa dengan mencoba-coba itu wah ini nggak benar belajarnya, itu salah gitu. Nah, jadi justru memang ini kita harus mencoba untuk sampai ke yang benarnya ya, harus mencoba-coba. Nah, kita coba cek di sini mana yang coba kita cek reformat code. Selected text reformat code. Nah, kita coba ya run. Nah, oke. Berarti reformat code ya. Ctrl Alt L itu untuk merapihkan XML-nya. Nah, kemudian teksnya kita ingin buat warna putih ya. Kita ingin buat warna putih, berarti di sini text color. Nah, text color kita buat warna putih. Warna putih itu berarti kalau dilihat di dalam Excel tadi, warna putih atau P, maka semua komponen warnanya itu bernilai 255. Kalau hitam, semua komponen warnanya bernilai 0. Nah, sehingga untuk putih semua berarti FF. Maka kita bisa buat di sini berarti crash FF. Nah, sehingga sekarang teksnya warnanya putih. Nah, sekarang kita akan buat di sebelahnya lagi, Nah, kita buat di sebelahnya text view. Nah, berarti yang ini saya tinggal copy paste saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V di bawah. Nah, kemudian saya ganti backgroundnya menjadi warna seperti di sini, itu warna hijau. Warna hijau itu berarti 00 FF 00. Kemudian teksnya saya ubah menjadi warna hijau. Teks colornya tetap putih. Kemudian berikutnya sama, kita ingin membuat warna yang berikutnya warna biru. Nah, warna biru itu berarti 0000 FF. Nah, kita ganti di sini warna biru. Teks colornya tetap putih seperti itu. Dan terakhir kita buat yang warna berikutnya warna kuning. Nah, warna kuning itu adalah perpaduan antara warna merah dan warna hijau. Perpaduan warna merah dan warna hijau artinya komponen warna merah dan hijaunya itu 255, sementara yang birunya 0, sehingga menjadi FF 0.
Maka kita tuliskan di sini FF0. Nah, ini warna kuning. Nah, sehingga kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir yang warna kuning, nah ini berarti sudah full ya, ini sudah full. Jadi 40 PT, coba saya ganti menjadi 60 PT, apa yang terjadi? Nah, udah, dia panjangnya sampai sini sebenarnya, tapi karena tampilannya cuma sampai sini, dia batasi diri sampai sini. Jadi ini 40 PT saja. Nah, itu ya, itu untuk masalah yang atas ini, untuk yang. Nah, sekarang berikutnya kita akan membuat layout yang ke bawahnya. Kita akan membuat ke bawahnya itu, jadi tulisan tadi ya, tulisan text view yang ke bawah. Di sini ada rendering problem, dimension 20 in attribute text size is missing unit. Nah, ini harusnya kita gunakan DP ya, DP itu pixel ya, P-nya pixel. Nah, jadi kita tuliskan dalam bentuk satuan DP. Dan enaknya memang di sini warnanya sudah disajikan ya, ini warna biru, warna hijau, warna merah, warna kuning. Jadi dalam Android yang baru sekarang, Android Studio itu dia sajikan, tapi memang jadi lambat. Nah, sekarang kita buat, karena dia berbeda layout. Nah, kita buat di yang baru di sini. Kita buat di sini text view. Nah, text view layout width-nya itu kita buat dia, kalau dari contoh ini, baris pertama ini dari kiri sampai kanan itu full, berarti fill parent. Kemudian layout height-nya berarti dia wrap content. Kenapa wrap content? Karena tidak sampai bawah. Jadi wrap content itu dia ketinggiannya menyesuaikan dengan tulisan ini. Kalau tulisannya cuma segini, ya sudah cuma segini saja. Maka kita gunakan wrap content. Dan kemudian langsung kita buat tulisan teksnya. Nah, teksnya seperti di sini, baris pertama. Nah, baris pertama. Kemudian teksnya di sini warna putih dan backgroundnya warna hitam. Nah, kita akan set bahwa linear layout total ini itu semuanya warna hitam seperti ini. Ini kan layout total semuanya itu warna hitam backgroundnya itu. Maka kita set saja di sini. Color, kita coba cari background barangkali ya. Nah, ini background, kita tuliskan warna hitam, 00 semua. Nah, warna hitam seperti ini. Nah, kemudian kita set tulisan di sini itu warna putih. Text colornya itu warna putih. FF. Di sini tidak kelihatan ya. Nah, coba kita cek lagi. Kita coba tambahkan di sini orientation. Nah, orientationnya kita buat vertikal. Nah, jadi kalau ini maksudnya apa? Orientation vertikal ini maksudnya adalah di dalam linear layout ini itu berarti anaknya dari linear layout itu adalah linear layout dan text view. Dan linear layout ini dan text view ini dia setara levelnya. Setara. Nah, setara. Sementara linear layout ini dan text view ini tidak setara. Jadi ini anaknya linear layout. Nah, untuk komponen yang setara linear layout yang ini dengan yang text view ini,
itu bisa dibuat terpisah secara vertikal. Nah, jadi yang ini linear layout ini itu dengan yang ini itu setara, dan kita bisa buat terpisah secara vertikal dengan cara ini, Android orientation vertikal. Kalau Android orientationnya horizontal, maka baris pertama ini nanti akan di sebelah kanannya dari linear layout ini kalau horizontal. Tapi kalau vertikal seperti ini orientationnya, maka dia akan dibuat ke bawah seperti ini. Nah, sehingga ini baris pertama ini akan ada di bawah sini. Nah, kita buat text size-nya, kita perbesar. Text size-nya, control space, text size. Nah, ini kita buat misalnya 30 dp. Nah, seperti itu ya, baris pertama. Dan ini bisa kita copy paste untuk membuat baris yang kedua. Nah, baris kedua. Nah, seperti ini. Dan kita paste lagi untuk baris ketiga. Dan kita bisa paste lagi untuk baris keempat. Nah, jadi sebenarnya sederhana kita membuat ini ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak cara mengetengahkan merah, hijau, biru ini di pinggir? Saya ingin mengetengahkan, nah, itu juga bisa. Di text view ini kita tambahkan properti. Ini kita rapikan lagi ya, Ctrl Alt L tadi ya, Ctrl Alt L di file activity main.xml run. Nah, jadi rapi sekarang. Nah, sekarang saya tambahkan di sini perintah untuk mengetengahkan teks. Untuk mengetengahkan teks itu adalah antara layout Gravity dan Gravity. Nah, saya agak lupa, tapi kita coba dulu misalnya Gravity. Nah, Gravity-nya center misalnya. Nah, dengan kita buat center seperti ini, merahnya di sini. Coba kalau misalnya kita pilih yang lain. Nah, di sini kita coba pilih di top. Nah, kalau top itu berarti di atas. Center vertikal. Apa yang terjadi kalau center vertikal? Center vertikal itu di sini. Oke, nah coba kita cek yang lain. View horizontal, view vertikal, left, right, start, top. Nah, kalau top seperti apa? Nah, dia di atas. Tapi belum ke tengah. Nah, berarti kita akan coba cek kalau misalnya bagaimana dengan layout Gravity. Nah, layout Gravity-nya kita pilih center. Belum ke tengah juga ya. Kita pilih yang lainnya, misalnya center horizontal. Nah, ini nggak ngaruh. Berarti layout Gravity ini tidak ngaruh. Ini saya hapus saja. Nah, yang ini saya ganti, misalnya tadi ada center horizontal. Nah, rupanya berarti kalau mau di atas seperti ini, itu dia center horizontal. Nah, yang lainnya tinggal copy paste aja ini. Properti ini saya copy paste. Nah, saya simpan Ctrl V di sebelah sini, dan sebelah sini. Hingga kita bisa lihat ini dia ada di tengah. Oke, jadi ini sederhana ya. Kita membuat linear layout ini sederhana. Nah, cara menjalankan script ini adalah kita tinggal melakukan run application saja ini. Hanya memang perlu waktu yang lama. Nah, perlu waktu yang lama ya. Nah, kita coba saja dulu, kita run. Hanya memang di masing-masing, kalau di Eclipse untuk running ini dia harus mengkonfigurasi dulu ininya virtual device-nya. Nah, virtual device-nya harus dikonfigurasi. Kalau di Android Studio itu rasanya sepertinya sudah tersedia dengan adanya Gradle ini. Nah, jadi kalau dulu di Eclipse
itu ada yang disebut dengan Virtual Device Manager. Nah, kita harus mengalokasikan dulu memorinya, kemudian men-set mau apa ya, jenis atau tipe smartphone yang kita buat di virtual device itu. Nah, sementara kalau di Gradle nanti kita akan lihat di sini seperti apa. Nah, ini butuh waktu. Nah, sekarang lagi mengeksekusi, mencoba untuk menampilkan menampilkan hasil dari pemrograman yang dibuat ini. Nah, sambil menunggu ini saya kembali ke sini gitu ya. Nah, jadi di sini linear layout ya sudah saya jelaskan. Nah, apa sih bedanya dengan relative layout? Nah, kalau linear layout kita membuat objek, masing-masing objek di dalam di dalam layar smartphone ini, yang ditampilkan di layar smartphone ini itu dengan berdasarkan pada posisi. Nah, sebagai contoh kita lihat yang tadi ya, linear layout. Jadi linear layout ini berarti layout secara keseluruhan, yang mana dia mengisi seluruhnya, fill parent. Kemudian di dalam linear layout itu ada linear layout lagi. Nah, di mana semua text view yang tadi itu merah, hijau, biru, dan kuning tadi itu ada di dalam linear layout ini. Sehingga pemosisiannya atau penempatan lokasi objeknya itu berdasarkan bagaimana kita mengeset linear layout ini, dan kemudian bagaimana orientasinya, dan kemudian bagaimana juga lebar dan tinggi dari setiap objek di sini. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa mengeset teksnya, warnanya, grafitinya, dan seterusnya. Nah, sehingga linear layout ini berdasarkan linearitas dari layout yang kita buat, begitu. Nah, ini masih running ya, jadi cukup berat ya, padahal saya menggunakan i7 di sini. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam ebook ini apa bedanya dengan relative layout. Nah, relative layout sesuai dengan namanya, dia membuat layout secara relatif terhadap posisi objek sebelumnya. Nah, jadi bisa diatur terhadap komponen lainnya di sini. Misalnya, ini diletakkan di bawah ini, misalnya edit text ya, ini edit text ini. Edit text ini diletakkan di bawah text view ini. Cancel diletakkan di sebelah kiri tombol OK, dan seterusnya. Jadi kita membuat layoutnya berdasarkan keterkaitan dia ya, objek satu dengan objek yang lain di sini. Nah, berdasarkan keterkaitan itu. Nah, itu untuk relative layout. Belum tampil juga ya, di sini masih running lama. Saya kira mungkin ini bisa kita bisa nanti saya tampilkan setelah rekaman selesai. Oh, muncul ya sekarang. Nah, muncul ya. Choose device. Nah, di sini kita bisa memilih apakah interface ini yang sudah tadi kita buat program yang mau ditampilkan di mana, apakah mau ditampilkan di device langsung yang terkoneksi dengan laptop kita, atau di handphone kita, di smartphone kita, atau kita mau ditampilkan di Android Virtual Device. Nah, Android 2.2. Nah, ya sudah, kita tampilkan di sini saja gitu ya. Boleh saja kita misalnya mau menampilkan di dalam device kita, tapi dengan catatan handphone kita atau smartphone kita itu harus sudah terlebih dahulu diinstal drivernya, sehingga sudah terkoneksi dengan device ini. Tentu saja akan lebih cepat kalau kita merunning program itu di dalam device, bukan dalam emulator. Nah, dalam emulator itu akan perlu waktu. Kita coba dulu dalam emulator ya. Oke, nggak apa-apa, kita
perlu waktu. Kita akan coba cek berapa lama sih sebenarnya kita memerlukan waktu untuk menampilkan, nah ini ya, menampilkan emulator ini. Jadi seakan-akan ada handphone dalam laptop kita dan layarnya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk Android 2.2, masih Android yang lama ya, sehingga ininya masih sangat sederhana. Ini pun perlu waktu ya, perlu waktu lama. Jadi saya kembali ke sini. Nah, relatif layout itu dia membuat layout itu berdasarkan relativitas masing-masing objek dengan objek sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini. Pertama ya di sini, untuk membuat suatu objek seperti ini, untuk membuat suatu interface seperti ini, maka pertama kita buat dulu text view. Nah, kita buat dulu text view di sini yang isinya type here, karena memang di sini ada tulisan type here di sini. Dengan with fill parent, karena dia fill parent ini dia full dari kiri ke kanan, dan wrap content ya, lebarnya bukan lebarnya, tingginya wrap content menyesuaikan dengan besar tulisan, tidak sampai ke bawah, bukan fill parent ya. Nah, sehingga di sini layout width-nya fill parent dan layout height-nya wrap content, teksnya type here. Baru kemudian setelah itu ini edit text, kita buat di bawahnya edit text. Nah, kita berikan ID, width-nya fill parent karena dia lebar dari kiri ke kanan ya. Kita bisa lihat di sini dia lebar dari kiri ke kanan. Kemudian tingginya itu wrap content tergantung dengan tulisan yang nanti akan kita buat di sini, tergantung ukuran tulisannya. Nah, tergantung ukuran tulisannya. Kemudian layout below-nya apa? Nah, layout below inilah relativitasnya dari relatif layout ini. Jadi maksudnya adalah edit text ini itu berada di bawah objek label. Berada di bawah objek label. Nah, objek label itu apa? Objek label itu adalah text view ini yang memang ID diberikan ID label. Nah, jadi layout below masuk di bawah text view ini. Nah, berikutnya kita buat button OK. Nah, button OK ini ada di paling kanan. Ada di paling kanan ya, sehingga di sini kita bisa lihat di sini ada align parent right true. Nah, ini maksudnya adalah dia di paling kanan. Nah, parent itu orang tua, jadi yang paling tua lah gitu istilahnya ya. Nah, itu disimpan di paling kanan true. Dan dia di layout below entry. Apa entry? Entry itu edit text ini. Dia disimpan di bawah objek edit text maksudnya. Nah, sehingga pada akhirnya itu dia disimpan di paling kanan. Kemudian ada tulisan lagi di sini margin left 10 DIP. Nah, pixel maksudnya ini ya. Nah, pixel margin left, margin sebelah kirinya itu 10 DIP itu maksudnya adalah lebar dari button ini. Dia ketika nanti akan membuat objek baru di sebelah kanannya itu ada margin, ada jeda. Nah, ada jeda sebesar berapa? Nah, sebesar 10. Nah, 10 DIP. Nah, baru kemudian kita bikin button berikutnya, yaitu button cancel. Button cancel ini di sini dia below, di bawah entry ya, masih di bawah entry, masih di bawah edit text. Tapi kita bisa lihat di sini ya, di to left of, sebelah kirinya maksudnya, to left of sebelah kirinya dari suatu objek yang dia ID-nya. Ini ID-nya adalah dari button sebelumnya. Nah, sehingga dia sebelah kirinya dari button ini sebelah kirinya dengan jeda sekian DIP tadi atau 10 DIP seperti itu. Nah, jadi cara membuat layout dengan relatif layout itu adalah dengan menunjukkan relativitas dia terhadap objek yang lain. Dan relativitasnya itu nanti ada banyak pilihan ya. Align parent right, align parent left, kemudian margin left, ada margin right,
to left of, ada to right of ya, dan seterusnya. Jadi banyak. Layout below, ada layout above dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat berbagai macam berbagai macam pilihan ya dari pilihan layout ini untuk membuat suatu interface dengan berbasiskan relative layout. Nah, masih belum muncul ya, masih belum muncul juga. Nah, artinya sebenarnya kita juga bisa membuat yang seperti ini itu dengan cara relative layout. Itu kita bisa buat itu. Nah, dengan cara relative layout. Sambil menunggu program ya, kita bisa mencoba. Jadi misalnya kita buat layout baru. Sini di layout ini kita coba klik kanan ya. Kemudian new. Kemudian di sini kita buat XML. Nah, layout XML file. Nah, ini kita buat layout file name-nya, layout baru, gitu ya. Kemudian ini root tag-nya, ini kita ganti relative layout. Finish. Nah, kita punya di sini layout baru ya. Nah, kita coba buat di sini. Nah, kemudian saya akan mencoba membuat suatu seperti tadi di sini di activity main ini ya. Nah, kita akan coba membuat ini tapi dengan metode relative layout, bukan dengan linear layout. Oke, nah berikutnya, kita coba set ini background ini dengan warna hitam. Background. Nah, kita set dengan warna hitam crash 000000. Oke, saya rapihkan Ctrl Alt L ya, Ctrl Alt L. Nah, ini layout baru yang kita rapihkan, beri format code. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membuat text view. Nah, kita membuat text view. Layout width-nya kita buat seperti tadi. Jadi 40 pt. 40 pt ya. Dan 40 pt itu ini height-nya 40 pt. Sementara lebarnya tadi kita set di 40 pt juga ya, kalau tidak salah di 40 pt. Kemudian background color-nya saya buat warna hijau FF0000. Warna merah, maaf ya, warna merah FF0000. Dan kemudian saya buat teks di sini tulisan merah. Saya rapikan lagi, Ctrl Alt L. Nah, tulisannya tentu saja harus kita buat ukurannya, misalnya 30 dp. Dan text color-nya itu crash putih. Kita buat warna putih. Nah, 40 ini saya ubah menjadi 120 ya untuk tingginya, nah agar dia sampai ke tengah seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita pilih lagi layout-nya. Nah, karena dia relative layout, nah kita bikin layout-nya align parent left. Jadi paling kiri, kita simpan di paling kiri. True. Saya rapikan lagi, Ctrl Alt L. Nah, ini di paling kiri. Oke, nah sekarang kita akan buat text view yang berikutnya. Kita copy paste saja yang ini. Oh ya, ini harus kita tambahkan ID di sini ya. ID add plus ID ini adalah warna merah. Nah, saya tambahkan merah di sini sebagai ID-nya. Nah, kemudian sekarang saya copy paste text view ini. Text view ini saya copy paste.
Nah, saya buat di sini warna berikutnya adalah warna hijau, warna hijau ya. Nah, warna hijau ini akan saya tempatkan, saya ganti ininya 00 FF00. Nah, saya tempatkan kalau misalnya align parent left true, ini berarti dia akan menimpa yang sebelumnya. Maka kita ganti layoutnya, jangan align parent left true. Nah, kita cek di sini layoutnya itu berarti adalah to sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya dari yang di atas ini, dari text view ini, atau sebelah kanannya merah. Nah, kita tuliskan saja di sini add ID. Nah, add ID merah. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa yang hijau ini ditempatkan di sebelah kanannya merah. Teksnya saya ganti menjadi hijau. Nah, oke, seperti itu ya. Dan berikutnya sama ya, berikutnya sama. Untuk text view yang berikutnya juga kita bisa cek di sini. Warna berikutnya adalah warna biru. Warna biru ini adalah 0000FF. Teksnya saya ganti warna biru, teks colornya tetap warna putih. Kemudian to right of-nya berarti to right of terhadap hijau. Nah, terhadap hijau. Kemudian kita bikin ID-nya di sini, ID-nya biru. Nah, to right of dari warna hijau. Nah, sekarang birunya ada di sebelah kanan hijau. Dan yang terakhir baru kita buat warna kuning. Warna kuning itu tadi sebagaimana kita buat tadi, atau mungkin jangan warna kuning ya, misalnya perpaduan antara merah dan biru itu menjadi ungu atau magenta. Nah, ini kita bikin layout to right of-nya saya ganti menjadi bolehlah to right of terhadap warna biru, tapi boleh juga kita gunakan yang lain, misalnya parent right, sebelah kanannya true. Nah, jadi paling kanan kita bikin di paling kanan. Nah, seperti ini jadinya kalau di paling kanan. Nah, ada jeda ya. Nah, jadi nggak enak kelihatannya. Makanya memang paling enak adalah kita membuat dengan to right of dari warna biru sebelah kanannya, begitu ya. Itu yang paling enak. Tapi nggak apa-apa ya, ini kita biarkan saja. Kemudian ini berarti di sini warna ungu. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita membuat teks di sini, baris ke-1 tadi ya, baris pertama. Sama itu juga text view. Text view ya. Layout width-nya adalah fill parent, kemudian wrap content untuk ininya, head-nya. Dan kemudian kita buat tulisannya. Tulisannya tadi adalah baris pertama. Baris pertama. Kemudian text color-nya kita set dia warna putih. FF begitu ya, seperti itu. Saya rapikan lagi, Ctrl Alt L. Nah, posisinya kita harus layout di sini, layout below. Nah, layout below. Below apa? Nah, berarti below dari yang warna merah ini, yang di sini. Nah, jadi kita bisa menuliskan add ID kemudian slash merah. Kemudian text size-nya kita buat misalnya 30 pt. Nah, terlalu besar ya. 12 pt. 16 pt. Oke. Ternyata dia sedang cukup sibuk ya. Kita tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Barangkali mungkin sudah selesai. Masih belum beres juga ini, lama ya, lama sekali. Nah, ini udah ya 16 pt. Nah, ini text view 16 pt. Nah, berikutnya nanti kita tinggal membuat baris yang kedua.
Ini juga sama, below ya, layout below, tapi dari sini kita harus buat ID untuk ini. Nah, makanya kita harus buat ID. ID-nya berarti ini baris pertama, ini satu saja. Saya buat ID-nya satu, sehingga di sini berarti layout below-nya layout below satu. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia baris kedua ada di bawahnya baris pertama. Dan demikian seterusnya. Untuk baris berikutnya, ini jangan lupa ID-nya harus kita set. Nah, ini berarti 2. Nah, ini kita copy dan Ctrl V di sini, berarti kita tulis 3 di sini. Berarti below-nya adalah below 2. Dan yang terakhir, yang baris keempat, ini berarti di sini ID-nya kita set 4, below-nya berarti dari di bawahnya 3. Nah, udah selesai. Maka kita mendapatkan ini. Baris pertama, baris kedua. Teksnya tinggal diubah saja. Ini berarti baris ke-3, dan yang ini baris ke-4. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi selesai, kita sudah membahas tentang interface ini. Nah, ini cukup lama ya untuk merunning ini. Jadi saya kira mungkin cukup ya, ini harusnya sudah bisa jalan, sudah bisa menampilkan ini. Jadi silakan nanti semua script yang sudah saya jelaskan ini tolong di-upload ya ke IDEA yang sudah saya sediakan. Silakan dibuka. Ini untuk sebagai presensi di hari Rabu ya. Hari Rabu kalau dilihat di sini itu tanggal 11 ya, tanggal 11 Februari yang lalu ya. Itu soalnya belum sempat saya buat ya pengajaran ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.